Selain itu, satu-satunya hal yang membuat klan Dike penasaran adalah Senior Lei. Meskipun surga memiliki kesempatan ini, itu hal yang baik bagi kami, tetapi tidak pantas untuk bertanya. Mengapa Anda berubah pikiran saat itu? Chen Kuan Tianxing. Klan Dike selalu sangat ingin tahu. Mereka melindungi Qin Yichen. Bagaimanapun juga, yang terakhir adalah paman dari klannya dan suami dari Putri Wenxing. Lei Qiu, bagaimanapun, adalah naga sejati. Lei Qiu tenang, dan berkata, apakah kamu masih ingat pertempuran ketika saya pulih? Pada saat itu, Anda seharusnya berpikir untuk menjual saya? Tetapi Xiao Yufeng berjuang mati-matian. Meskipun Xiao Yufeng tidak dapat dihindari pada saat itu, Lei masih memiliki banyak keluhan. Dan Lei Qiu melirik Kong Wu dan Feng Jiuman. Saya telah mendengar bahwa meskipun Istana Yan Huang memiliki beberapa ketidakberdayaan yang dikirim di bawah pagar Istana Kaisar Ke Anda, setidaknya setelah teman-teman kecil Jin Feng cocok dengan masalah ini, umat manusia akhirnya akan tidak untuk ditindas sepanjang hari. Ini bisa dianggap sebagai kembalinya Lei ke Istana Kaisar Kemu. Kaisar tua mengangguk sedikit. Faktanya, ketika Kaisar ingin melindungi Istana Yan Huang, dia telah mempertimbangkan bahwa setelah bersekutu dengan Istana Yan Huang, dia bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman umat manusia itu. Benar saja, saya tidak berharap untuk menanamnya pada saat itu, tetapi memanen naga petir bawaan seperti Lei Qiu. Tentu saja, ini hanya alasan Lei Qiu. Bahkan jika Istana Kaisar Ke tidak membantu Qin Yichen, dia akan membantu. Hari itu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Semua orang memandang Qin Yichen, tetapi yang terakhir menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini akan memakan waktu untuk memperbaiki 10.000 bunga iblis. Namun, untuk mengenang bunga iblis Wandao, sama-sama saya menunjukkan suatu tempat yang harus saya kunjungi. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan matanya berkedip. Semuanya, apakah kamu ingin pergi ke tanah matahari yang jatuh? Negeri matahari terbenam. Klan Dike selalu terkejut, kamu bilang. Ya, itu adalah ras manusia Dai, memburu tanah 9 hari. Tahukah kamu di mana tempat itu? Qin Yichen mengangguk, selama bunga ini tidak berbohong padaku. 10.000 cara bunga iblis, menyerap energi dan ingatan dari banyak pembangkit tenaga listrik saat itu, sangat supernatural. Ketika Qin Yichen saling menyempurnakan, Jing Hong melihat sekilas tanah tandus tempat matahari terbenam. Hanya saja sesepuh klan Kaisar Ke terpana, di negeri matahari terbenam. Meski 9 dari 10 anak gagak emas telah diburu, mereka adalah pewaris pertama Kaisar Gagak Emas. Ini akan sangat berbahaya. Namun, Kong Wu tidak sabar menunggu, pergi. Harus pergi. Di sanalah nenek moyang kita berjuang keras. Lei Qiu juga berkata, semua orang, Dai adalah manusia, tapi dia berani melawan dewa kuno dan membunuh matahari yang terik. Dia adalah pahlawan umat manusia. Apapun yang terjadi, Lei akan pergi untuk memberi penghormatan kepadanya. Ini. Sekelompok tetua kaisar ragu-ragu, tetapi berpikir bahwa mereka telah melakukan banyak hal sejak bertemu Lei Qiu, terutama ketika mereka bersaing untuk 10.000 bunga iblis. Wajah ini harus diberikan. Oke. Karena Istana Kaisar Ke dan Istana Yan Huang kita adalah sekutu, mari kita temani jalan-jalan. Kapal perang Fengqing berpacu, seperti yang diketahui semua orang. Pada saat yang sama, di dunia yang bersaing untuk Dao Hua, langit berbintang hancur, dan di mana-mana rusak dan sekarat setelah pertempuran sengit. Fan Wanyu memiliki wajah yang suram, dan selama beberapa hari, dia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Feng Tianxing lagi. Itu hanya pisau patah yang keluar. Tapi itu akan melawan kita di seluruh langit. Namun, saat ini, saya melihat gelombang sarkasme bergema di langit berbintang. Sampah. Sekelompok sampah. Kamu begitu banyak, tapi biarkan kekacauan kecil itu kabur. Itu pantas untuk dimainkan oleh dewa di telapak tangan seseorang. Mata Dewa Fan Wanyu sangat tajam, menatap Dao Hua. Bunga ini adalah kelopak yang ditinggalkan oleh penyapuan dunia sebelumnya. Pada saat ini kelopaknya berkumpul, dan sosok tampan dan jahat lainnya sedang mekar. Namun, sangat kesal dengan bunga ini, apalagi Fan Wanyu. Puluhan ribu orang kuat yang hadir semuanya berniat membunuh. Kamu makhluk jahat berani melakukan kesalahan. Semua ini bukan disebabkan oleh bunga ini. Hal yang paling menjengkelkan adalah mereka tidak mendapat kesempatan, dan mereka merusak banyak orang kuat, dan jatuhnya banyak orang kuat adalah karena Dao yang mempengaruhi pikiran mereka. Namun, dalam menghadapi kemarahan puluhan ribu orang yang berkuasa, Dao Hua itu bahkan diejek, itulah yang pantas kamu dapatkan. Kenapa? Kamu belum pernah memperdebatkan tentang penyesatan kecil itu. Kamu ingin menyalahkan dewa itu? Perbandingan seperti itu. Dewa lebih suka disempurnakan oleh makhluk kecil yang tersesat itu. Pengadilan kematian. Teriak Wei Yuan. Dan ada keserakahan yang kuat di mata para dewa.
Meskipun inti dari bunga ini adalah sumber dari Taoisme, kelopak ini juga sangat bermanfaat. Lagi pula, bunga ini masih berani menunjuk mereka sekarang. Namun, dalam menghadapi kemarahan Wei Yuan, Sang Daohua mencibir tanpa berkurang, dan bahkan tampak menghina. Bunuh aku, kamu akan menyesal. Fan Wanyu tampak mendung beberapa saat sebelum dia mengangkat telapak tangannya dan berkata, biarkan dia berkata. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mendapatkan hidupmu kembali. Sosok kental Daohua tiba-tiba memandang Golden Crow Hao Yao, dengan ekspresi main-main. Apa kamu ingin tahu, di mana kekacauan kecil itu? Murid iblis Jin Wu Hao Yao bergetar. Kamu tahu? Ekspresi Daohua tiba-tiba menjadi suram dan menakutkan. Tentu saja aku tahu. Dia menelan inti bungaku. Kelopak dan inti bungaku adalah satu tubuh. Tentu aku bisa merasakannya. Ketika puluhan ribu orang yang berkuasa mendengar kata-kata itu, mata mereka tiba-tiba terangkat. Untuk mengetahui bahwa Qin Yichan telah melarikan diri di alam semesta yang luas di Liklot Ruins, itu akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami jika dia ingin mengejarnya. Tapi bunga ini bisa memberi jalan bagi mereka. Fan Wanyu tiba-tiba keluar dari niat membunuh. Tapi Daohua semakin mencibir ketika dia melihatnya. Jangan khawatir, aku belum selesai. Kau tahu, kemana perginya sumpit kecil itu? Di mana? Kalau aku tidak salah, disitulah 9 leluhurmu diburu oleh manusia. Begitu kata-kata ini keluar, 3 saudara laki-laki dan perempuan gagak emas Hao Yao, serta banyak orang kuat dari klan gagak emas, semuanya memiliki niat membunuh, dan wajah mereka suram dan mengerikan. Peristiwa masa lalu ini, sebagai keturunan Kaisar Setan Gagak Emas, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Bahkan dapat dikatakan bahwa ini memalukan karena orang-orang Jinwu mereka tidak terhapus selama ratusan juta tahun. Umat manusia. Tanda seru. Tanda seru. Bunga itu tenang dan tenang. Selain itu, sejauh yang saya tahu, 9 burung gagak emas semuanya telah dibudidayakan menjadi burung gagak emas bawaan. Bahkan jika mereka diburu saat itu, mereka mungkin belum sepenuhnya jatuh. Mungkin, kalian keturunannya masih memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali 9 gagak emas. Bangkitkan leluhur. Jin Wu Hao Yao mengguncang tubuhnya. Anda tahu, 9 leluhur itu, tetapi pewaris generasi pertama dari Kaisar Leluhur, jauh di atas mereka dalam hal kasih sayang dan kekuatan. Jika mereka dapat menyelamatkan leluhur, maka mereka juga telah memberikan kontribusi abadi pada balapan. Bagaimana? Hatiku tergerak. Bunga itu tersenyum licik. Bagaimana? Aku akan membawamu untuk mengejar kekacauan kecil itu. Dan kau membunuhnya. Ayo ambil yang kita butuhkan. Biarkan kelopak inti bungaku mengembun. Jin Wu Hao Yao hampir tidak berpikir. Dia mengertakkan gigi dan setuju. Sepatah kata berarti kesepakatan.